Kalau saya tidak bisa pakai saya tidak bisa pakai komputer. G, Prof. Halo, Nama suara saya Prof. dengar. G, terdengar, Prof. G, Assalamualaikum Saya tidak warahmatullahi bisa wabarakatuh. pakai komputer. Saya G, pakai Prof. ID terus password, data kondaftar barang, daftar kangelan saya. Akhirnya saya G, pakai Prof. HP ini. G, Prof. Tidak ada Bisa apa-apa, pakai Prof. komputer ya. G, Prof. G, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kembali kita dalam acara mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Dan hari ini adalah Tanya Apa Saja seri yang ke-123, yaitu mendapatkan tema dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu tips dan trik inseminasi. Sehingga kita tahu mungkin ini yang sudah banyak dikerjakan atau dilakukan oleh sejawat dokter kandungan semuanya pada praktek sehari-hari. Nah, seperti biasa nanti bila mana ada pertanyaan atau ada suatu kasus mungkin sharing yang bisa di-sharing, monggo bisa menawarkan fitur Q&A atau dengan memanfaatkan fitur chat, kolom chat, atau juga baik lagi bila mana bisa berdiskusi secara langsung dengan kedua narasumber maupun pada moderator. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yakni yang pertama guru kita semuanya, yaitu Profesor Samsul Hadi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Semuanya jelas, Prof. Yang kedua, yakni narasumber yang pertama yaitu Dr. Hasan Saadi. Yang kedua nanti kebetulan dengan saya sendiri. Seperti biasa mungkin memberikan sambutan, cuman karena Dr. Brahmana sedang berhalangan, mungkin kami persilakan kepada Dr. Hasan Saadi selaku Sekretaris Departemen untuk bisa memberikan sambutan. Monggo, Dok. Matur nuwun Dr. Seto. Yang saya hormati Prof. Samsul Hadi, selaku moderator pada kegiatan TAS pagi hari ini, Dr. Seto selaku narasumber ada juga pada kegiatan TAS hari ini, serta Dr. sekaligus sebagai host juga, ada Dr. Pandu juga. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Nama-nama mestinya Dr. Brahmana yang biasanya membuka selalu kegiatan TAS ini. Pada kesempatan hari ini beliau adalah urusan departemen sehingga tidak bisa berhadir di sini, mewakilkan kepada saya. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, ya di mana kita diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan. Insya Allah pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di TAS yang kesekian kalinya. Perlu kami informasikan kepada sejawat-sejawat yang hadir, yang partisipan, yang selalu mengikuti di sini. Jadi sesungguhnya TAS ini sesuatu yang kegiatan harian dari Departemen Obgyn, FK dan RSUD Dr. Sutomo, FK UNER dan RSUD Sutomo, serta RSUA, di mana kegiatan rebuan ini sangat tentunya diperlukan dan kita sharing bersama. Saya lihat yang kemarin ada beberapa kegiatan di hari libur, kemudian yang kemarin pada saat ada PIT di Jogja,
Alhamdulillah animo untuk mengikuti secara langsung tas ini masih berjalan dengan seperti biasa. Saya selaku pengurus dan dari departemen mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh partisipan sehingga dapat memanfaatkan tas ini dalam pelayanan kita sehari-hari praktis di lapangan. Untuk tas yang kali ini, Rabu ini merupakan seri yang ke-123 di mana divisi fertilitas yang mendapat gilirannya. Saya pribadi mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan tas yang kesekian ini, di mana saya kira topik yang saat ini tidak kalah menarik, yang biasa sejawat-jawat praktekkan di lapangan, yaitu mengenai bagaimana tips dan trik kalau kita melakukan inseminasi pada pasien kita sehari-hari. Akhirnya selamat menikmati tas kita saat ini dan hingga seterusnya, dan jangan sumpan-sumpan, ya, jangan segan-segan dan jangan sungkan ya untuk memberikan masukan demi kemajuan tas ini sehingga bisa dinikmati oleh seluruh sejawat-sejawat SPOG di Nusantara. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Hasan selaku Sekretaris Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER. Jadi setelah membuka acara, sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta nantinya bila ingin mengajukan pertanyaan. Ini ada banyak guru-guru kita semuanya, Prof. Samsul Hadi, ada Dr. Hasan dan juga sejawat yang lain. Mungkin staf yang lain yang ikut bergabung. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai tata laksana ini dan juga bisa memanfaatkan banyak fitur. Jadi ada kolom Q&A atau bisa melalui kolom chat, lebih mudahnya mungkin, atau bisa raise hand supaya nanti bisa bertanya langsung, berdiskusi langsung pada narasumber maupun moderator kita. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami segera persilakan kepada Profesor Samsul Hadi untuk bisa membawakan acara selaku moderator. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali meskipun secara daring. Mari kita bertukar pengalaman kali ini mengenai inseminasi, karena ilmu endokrin pada umumnya dan infertilitas pada khususnya ini sangat dinamis, maju, sangat pesat, maka kita harus selalu mengikuti. Kita beri kesempatan pertama kali kepada Dr. Ason untuk mempresentasikan secara singkat apa kira-kira hal-hal yang baru dari inseminasi. Monggo Dr. Ason. Matur nuwun Prof. Samsul selaku moderator. Mungkin mohon izin saya ada sedikit slide, ada 2 slide saja. Yang mohon izin saya share screen ini. Jadi saya lihat antusias Dr. Haryo ini belum sudah mulai masuk pertanyaannya, belum dimulai diskusinya ini. Selamat ya Dr. Haryo. Nah, baik, ini sebagai introduksi dari saya, nanti Dr. Seta akan nambahkan juga tentunya, ya. Walaupun saya kira mungkin tumpang tindih juga, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai secara highlight aja, secara singkat. Jadi kalau kita melihat tentang inseminasi itu sendiri, sebagai introduction itu kita melihat ada survei ya, sebanyak 277 dengan kurang lebih menyebutkan ya 50 juta pasang fertilitas di dunia ini di 3 tahun yang lama, ambil jurnalnya. Di mana pada wanita antara 20 hingga 44 tahun itu perbandingan infertil sekunder itu jauh lebih banyak. Kisarannya angka 1,9 dan 10,5. Dan kita tahu inseminasi ini adalah suatu pengobatan lini pertama pada kasus-kasus yang subfertilitas tadi. Sehingga kalau kita melihat sejarah si Cohen ini tahun 62 dia memulai bagaimana inseminasi itu dilakukan. Sehingga dengan berkembangnya tahun,
berkembangnya teknologi dan berkembangnya suatu analisa dan suatu meta analisa dan sebagainya, maka angka keberhasilannya ini bisa meningkat merambat mulai dari 5% hingga sekarang sudah 20% lebih. Ya, jadi yang saat ini yang masih bisa belum kita tahu karena inseminasi itu tidak seperti bayi tabung di mana embrionya dan evaluasi endometrium ini sangat spesifik sekali. Jadi dua hal inilah yang mengakibatkan kenapa dia posisi inseminasi itu masih berada di bawah IVF itu sendiri. Nah, saya secara singkat akan bercerita demikian. Sebetulnya sejawat sekalian, ini ada beberapa hal ini yang ini rentetan atau kalau kita mengerjakan suatu inseminasi, yaitu seleksi pasien, melakukan stimulasi atau ovarium induksi, kemudian melakukan teknik inseminasi secara tepat dan baik, dan kemudian melakukan prediksi sekaligus evaluasi. Nah, ini jelas dikatakan kalau kita semakin sering, semakin kita evaluasi atau kekurangan-kekurangan kita, maka nilai-nilai ini akan meningkat. Jadi kita sekarang bisa mengevaluasi diri kita sendiri bagaimana, sudah posisi di mana kita keberhasilan insem kita. Semakin tinggi maka semakin baik. Nah, kalau secara garis besarnya saja, apa yang harus pada seleksi pasien tadi? Kita harus memahami pasien yang akan kita hadapi ini bagaimana. Yang utamanya adalah tentunya usia dengan BMI, kondisinya dan sebagainya. Kemudian kasusnya bagaimana? Faktor apa yang kita temuin? Sehingga kita dengan memprediksi ini akan sudah bisa mengevaluasi ini bagaimana peluang terjadian inseminasi tadi. Apakah kita harus melangkah ke stimulasi ovarium atau induksi ovulasi, ataukah kita perbaiki dulu agar keberhasilannya lebih tinggi? Nah, ini adalah sesuatu clue tertentu sehingga kita akan meningkatkan peluang dari sisi seleksi pasien itu sendiri. Dan yang kedua, tentunya kita melakukan inseminasi itu ada beberapa macam, tanpa stimulasi dan atau dengan stimulasi. Yang tanpa tentunya dengan natural, dan yang stimulasi ada beberapa pilihan, menggunakan clomiphene citrat, atau menggunakan aromatase inhibitor gitu ya, atau menggunakan gonadotropin dan bahkan menggunakan kombinasi. Nah, ini terkait dengan kasus yang kita hadapi tadi pada seleksi pasien tadi. Jadi langkah yang kedua setelah kita dihadapkan dari seleksi pasien tadi, kalau lewat tentunya kita sudah bisa memprediksi ini akan saya lakukan ini yang paling tepat. Jadi sehingga ada bahasan tersendiri pada stimulasi yang tepat itu bagaimana dan sebagainya. Dan tentunya ini sebagai catatan, kalau kita melakukan stimulasi itu jawabnya harus ada monitoring. Gitu ya. Kadang ketemu kita di pasien, pernah dilakukan dimonitor dengan USG abdomen. Ini salah satu yang kurang tepat sebetulnya. Kalau melakukan stimulasi induksi, ya gunakan monitoringnya dengan USG transvaginal. Gitu. Dan fase-fase mana yang perlu dicermati, untuk apa kita melakukan pada fase itu? Nah, ini adalah salah satu tips untuk mendapatkan perkembangan dalam suatu proses inseminasi secara tepat dan benar. Jadi tiap day by day atau pada waktu-waktu tertentu kita memonitor tadi sangat-sangat diperlukan. Sehingga pada saat ini pun kalau tadi di depan, ini saya perbaiki, kita tunda dari seleksi, itu bisa. Yang kedua, pada saat stimulasi pun, ini kita hentikan dulu, ini nggak berjalan dengan bagus. Ini adalah sesuatu yang baik sesungguhnya. Jadi tinggal diajar aja, ngikutin, waktunya nanti hari ke-12-13, pokoknya langsung saya injeksi dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu juga yang akan meningkatkan keberhasilan, meningkatkan peluang. Jadi dari rentetan berjalannya ini, mulai dari seleksi, stimulasi, ini sesuatu yang sungguh harus diperhatikan kajiannya dan dimonitor tingkat keberhasilannya sudah akan ditentukan. Kalau perlu dihentikan, dihentikan. Dan bila memungkinkan, lanjut terus. Nah, pada saat yang diinseminasi tadi, di sini sudah mulai kelihatan pentingnya waktu, pentingnya menentukan titik melakukan trigger tadi. Trigger atau timingnya pada induksi dari induksi atau stimulasi tadi, kapan kita melakukan triggering. Nah, ini sangat juga menentukan. Ya. Kemudian di sisi lain dari tekniknya, teknik ini juga kalau di lapangan pasti tidak semua inseminasi memasukkan kateter saja, malah gampang. Itu ternyata tidak bisa, hanya masuk di ujung saja. Ini sering kita hadapi. Akhirnya dimasukkan ala kadarnya. Padahal di proses di depannya sudah bagus.
Ini juga salah satu handicap atau faktor kesulitan tertentu yang seyukyanya harus dapat diantisipasi. Sehingga kadang perlu bantuan atau perlu alat atau perlu guiding dengan USG dan sebagainya. Ini salah satu teknik bagaimana meningkatkan keberhasilan teknik dalam memasukkan sperma yang sudah kita evaluasi tadi. Di sisi sini sebetulnya ada peran andrologi tadi. Bagaimana menyiapkan preparasi sperma dengan bagus dan optimal. Sehingga dari Dr. Haryo nanya bagaimana ini harus di rumah sakit apa enggak, harus ada androloginya enggak. Nah, ini kan bisa sebenarnya karena ada waktunya dan sebagainya bisa dilakukan yang tidak jadi rujukan parsial dengan spermnya tadi dikirim kemudian dimasukkan di rumah sakit yang untuk ibunya tadi. Itu bisa dilakukan demikian. Nah, hal ini muncullah ada kata-kata ada hard inseminasi, ada easy. Dikatakan hard atau difficult atau sukar dalam melakukan inseminasi ini sesuatu yang menurunkan angka keberhasilan. Bahkan bisa prosentasenya bisa 2 kali lipat. Maka di situ pentingnya tiga kateter, pentingnya guiding USG, semua ada analisanya dan semua ada istilahnya penelitiannya. Bagaimana kalau menggunakan USG, bagaimana kalau tidak, bagaimana menunggu rupture-nya ovulasi atau tidak, itu semua ada. Jadi ini yang sangat menentukan dari teknik. Kemudian berikutnya adalah dari prediksi dan evaluasi. Tentunya dari prediksi evaluasi pun ini juga berkembang suatu beberapa penelitian. Apakah harus istirahat lama sih? Kadang nggak boleh pulang dia sampai opname. Itu ada suatu permasalahan. Di mana saat ini dikatakan 10 menit, 15 menit sudah cukup. Ini ada ditunjang suatu penelitian. Walaupun di fertil steril disebutkan sampai 20 menit akan meningkat. Tapi tidak ada perbedaan bermakna. Jadi cut off-nya kurang lebih di 15 menit istirahat pasca kita lakukan inseminasi udah cukup. Kemudian perlu ulangan lagi enggak? Double insem dan tidak. Ini juga menimbulkan permasalahan. Yang dikatakan secara meta-analisa tidak ada bermakna. Namun kalau kita mengulang, lihat ada faktor apa. Kalau faktor male infertility itu memungkinkan dilakukan inseminasi. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu dilakukan. Bahkan berhubungan biasa itu juga bisa 24 jam pasca dilakukan inseminasi. Luteal support sebagai untuk penguatan ini dikatakan bahwasanya tidak semua harus, bahkan meta-analisa menyebutkan sebaiknya menggunakan luteal support bila kita menstimulasinya dengan menggunakan gonadotropin ini. Jadi tergantung dari stimulasi awal karena kaitannya dengan estrogen suprafisiologis dan sebagainya, itu yang meningkatkan kalau kita lebih menggunakan progesteron support dari luar. Kemudian apa perlu diulang? Kalau diulang sampai berapa kali dan sebagainya? Nah, ini rata-rata dikatakan ada 3-4 kali dan bahkan ada level of evidence-nya itu akan meningkat secara continuous. Kemudian dimaksimalkan kalau memang minimal kausatifnya bisa sampai 6 kali. Itu demikian disebutkan. Kalau lebih itu sebaiknya kita melangkah ke IVF saja. Jadi antara 3-4 kali tadi yang dikatakan sesuatu yang optimal tadi harus dikaji betul, dievaluasi betul. Ini tempatnya. Jadi mengevaluasi dan meng-KIE pasien di ujung ini harus sudah dilakukan, kondisinya baik dan sebagainya. Sehingga kita selalu mendapatkan gambaran, oh ini saya masukkan hitungan saya. Kalau saya pribadi biasanya gitu. Ini saya masukkan hitungan saya insem sehingga kadar keberhasilan saya sekarang misalnya berapa? 23 atau 20,5% itu dari sesuatu yang sudah saya masukkan. Kalau memang di cancel awal nggak usah dimasukkan, ini nggak dimasuk hitungan gitu ya. Dan terakhir perhatikan komplikasi. Walaupun ini adalah suatu ART tahap ART yang ringan, namun ada beberapa komplikasi kalau kita ceroboh melakukan, misalnya traumatik, ya, misalnya infeksi dan sebagainya, atau pada stimulasi yang kita gegabah menimbulkan OHSS. Terjadi kehamilan kembar yang multifetal, itu sebetulnya komplikasi, di mana itu kegagalan kita. Kita tidak bisa meng-KIE bagus. Ya, kalau dengan ada hamil banyak, multiple, itu walaupun berhasil menyenangkan, tapi ini sebetulnya saat ini pasien bisa menuntut kejadian-kejadian kayak gini. Kalau dia tahu, kenapa dokter menanam, tahu folikelnya lebih dari 3. Nah ini hati-hati, mengingatkan sejawat. Jangan lupa melakukan KIE dan menulis di status. Kalau ini memaksa dia menanam angka keberhasilan dan sebagainya, ini ada bukti. Ini karena saya ada kebetulan teman yang di Kanada itu cerita hal-hal yang demikian itu antara lawyer itu bisa menuntut sesuatu yang demikian.
Ini saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai introduction, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, apa-apa masalah yang ada di lapangan, kita sharing, dan kebetulan ada Prof. Samsul nanti yang beliau yang sangat berpengalaman sekali, sudah banyak melakukan tindakan ini, bisa memberikan informasi dan bersharing kepada kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Samsul. Monggo, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ason sudah memberikan gambaran secara gamblang apa itu inseminasi, mulai dari seleksi pasien, proses sampai apa yang bakalan terjadi. Insya Allah kalau memang sudah pernah menjalankan atau melakukan inseminasi, apa yang dikatakan atau yang dipresentasikan Dr. Ason tadi sudah sangat komplit. Cuma memang perlu detail-detail yang lebih rinci kalau ada pertanyaan nanti, kalau ada permasalahan. Terima kasih Dr. Ason. Ya, sekarang Dr. Seto ya. Monggo Dr. Seto. Iya, Prof. Mungkin saya sedikit saja mungkin melengkapi apa tadi mungkin Dr. Ason izin. Oke, makasih Prof. Mungkin saya hanya mungkin menambahkan sedikit dari yang sudah dipaparkan oleh guru-guru saya. Jadi mengenai inseminasi kita tahu, jadi intinya pada prinsipnya dengan teknik produksi berbantu dengan masukkan sperma yang sudah dipreparasi baik ke dalam tuba yang diperkirakan pada saat ya tentunya timing. Jadi intinya memang pada inseminasi ini mungkin juga masalah timingnya, sehingga ketika telur itu sudah matur dan sudah ovulasi maka kita masukkan inseminasi. Jadi di mana tentunya ini adalah tentang prosedur fertilitas yang berkaitan dengan bagaimana kita mempreparasi sperma yang sudah diseleksi baik, terkonsentrasi dan sudah dicuci, yang kemudian nantinya diinsersikan atau dideposit di uterus, di mana pada prinsipnya adalah tindakan ini tentunya bagaimana kita membuat atau mendapatkan sperma yang baik sedekat mungkin dengan sel telur. Jadi dengan memotong jarak, memotong waktu, termasuk juga timingnya, itu yang pada prinsipnya, di mana tentunya keuntungannya memang dengan prosedur yang lebih sederhana dan lebih less invasif mungkin, karena tentunya hampir mendekati proses fisiologis, cuman memang kita mengatur waktunya. Jadi mungkin tadi sudah dipaparkan dengan lengkap dari Dr. Ason mengenai tentunya konseling dulu. Saya selalu ingat saran Prof. Samsul bahwasanya meskipun ini mungkin prosedur yang juga lebih sederhana dibandingkan dengan IVF, tapi juga layaknya IVF, salah satu hal yang penting di awal itu adalah kita menjelaskan ke pasien bahwasanya kita tidak bicara manisnya saja, keberhasilannya saja, tapi kegagalan itu bisa terjadi di setiap tahapnya. Jadi mulai dari proses stimulasi, kemudian nanti persiapan pemilihan seleksi sperma, sampai nantinya tindakan inseminasi, sampai tentunya nanti mengenai luteal support tadi yang sudah dijelaskan. Jadi berhasil tidak itu tidak hanya di akhir, tapi juga di setiap tahapnya, termasuk bila mana tidak mendapatkan respon ovarium yang adekuat, yang dengan folikel yang adekuat, ya tentunya mungkin cancellation itu bisa dilakukan di tengah-tengah. Itu yang mungkin sepertinya memang harus kita jelaskan juga. Mungkin ini sedikit lebih detail, yaitu tadi kita bisa dievaluasi mulai hari kedua atau hari ketiga. Biasanya nanti juga tentunya di awal sudah dilakukan evaluasi sperma juga. Tentunya kadang hormonal profile mungkin kalau luar negeri memang dikerjakan, tapi mungkin di sini kita lebih jarang karena mungkin dianggap prosedur IUI yang lebih sederhana sehingga tidak seketat atau selengkap ketika melakukan IVF. Kemudian tentunya kita melakukan induksi ovulasi dengan berbagai macam metode dan protokolnya, bisa hanya dengan kita memberikan obat-obatan oral baik CC maupun aromatase inhibitor, atau biasanya dikombinasikan dengan generik. Dan juga tentunya follicle tracking tadi yang kita evaluasi, meskipun juga sekali lagi kalau yang paling ideal tadi dikatakan Dr. Ason tentunya bahkan mungkin bisa lebih ketat berapa hari sekali, tapi sayangnya memang kalau di inseminasi ini kita lebih simpel, biasanya kita langsung evaluasi pada saat mendekati masa
ovulasi atau kita nilai apakah sudah matang atau belum folikelnya, biasanya di hari ke-11 hari ke-12, di mana nanti pada saatnya kita akan melakukan maturasi dan kemudian nanti kita lakukan inseminasi, dan tentunya sampai harus kita perhatikan masa support sampai evaluasinya, pengumumannya. Cuman sekali lagi karena memang ini prosedur yang mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan IVF, maka biasanya nanti pengumumannya ya tinggal dilihat apakah ibu haid atau telat. Kalau telat biasanya pasien sudah diminta untuk pemeriksaan sendiri. Ini tentunya ada beberapa calon, siapa saja sih yang sebetulnya cocok misalnya kita tawarkan untuk inseminasi ini. Tentunya awal ya sebagai yang faktor laki-laki yang paling sederhana, jadi male faktor, yang termasuk juga kalau misalnya faktor perempuan tapi yang kaitannya dengan laki-laki, dalam arti contohnya alergi terhadap sperma. Ada beberapa kasus yang demikian, maka ini jadi salah satu indikasi. Kemudian tentunya faktor serviks, selain indikasi, mungkin ini juga tadi yang dipaparkan Dr. Rason tadi juga jadi tantangan. Tidak mudah juga pada saat hari H kita melakukan inseminasi, kita mungkin menentukan dengan hard catheter atau yang soft catheter, itu juga nanti akan bisa pemilihan, dan itu berjalan dengan seiring waktu pengalaman kita melakukan inseminasi. Kemudian faktor ovulasi, tentunya sekali lagi karena ini kaitannya dengan timing, bisa jadi dengan mereka yang mulai dari yang oligomenore atau bahkan mungkin sampai yang amenore, ini juga bisa jadi tentunya karena kita juga melakukan induksi ovulasi atau stimulasi ovulasi pada pasien dengan yang menjalani inseminasi. Kemudian juga dengan yang kaitannya dengan endometriosis, dan terakhir yang ini yang indikasi secara umum bila mana kita mendapatkan suatu unexplained infertility dengan tanpa tanda-tanda minimal dikatakan 2, jadi dari saluran tuba yang paten dengan siklus yang ovulasi yang teratur, kemudian dengan hasil sperma analisa yang juga normal, bila belum hamil juga, maka mungkin itu juga sudah masuk dalam kandidat unexplained infertility dan jadi salah satu indikasi utama atau kandidat yang baik memang untuk dilakukan inseminasi. Dan ini ada beberapa tentunya sebagai prasyarat untuk sebelum kita melakukan evaluasi, termasuk tentunya pastinya tes potensi tuba dan lain-lainnya. Mungkin itu saja Prof, sekilas dari saya, tidak panjang-panjang biar kita lebih banyak fokus ke diskusi. Matur nuwun Prof. Ya, mungkin masih termute nih, Prof. Masih di mute Prof Samsul. Masih di mute. Tolong saya dibantu Pak Seto, barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk. Monggo. Prof, izin Prof. Saya bantu Prof. Jadi ini yang pertama seperti biasa ini pelanggan kita nih Dr. Heri ya. Mungkin tadi sudah disinggung, tapi mungkin Dr. Hasan bersedia melengkapi bahwasanya apakah harus dikerjakan di tempat rumah sakit yang ada androlognya, mengingat ada preparasi tentunya, preparasi sperma, dan juga apakah SPOG punya wewenang dalam melakukan preparasi tersebut. Mungkin Dr. Hasan ada pengalaman, Dok. Ya. Ya. Monggo langsung aja Pak Hasan. Jadi yang Pak Haryo tanyakan itu sebetulnya salah satu keunggulan dari inseminasi. Disebutkan di buku-buku itu mengatakan selain dia mudah, murah, aman, rasional, efektif, efisien, itu disebutkan juga ada kata-kata istilah remote. Jadi artinya di tempat-tempat yang jauh dengan fasilitas kemudian melakukan ada hal yang sperm itu ada yang sifatnya artifisial, yang olahan gitu, itu pun masih memungkinkan, itu gitu ya. Namun kita kembali angka keberhasilan. Ya, kita tentunya kalau meningkatkan angka keberhasilan yang tinggi, otomatis semuanya dikontrol, ya, dikontrol. Ya, tentunya kita multi disiplin, teknologi juga menguatkan bagaimana mempreparasi sperma tadi dengan baik. Apalagi misalnya gender selection misalnya. Nah, ini memerlukan keahlian. Namun demikian pada intinya mulai dari yang sifatnya lebih detail sampai yang sifatnya lebih artificial buatan, yang sifat tidak itu bisa dilakukan. Ya. Jadi ini yang harus diceritakan keterbatasan-keterbatasan ini kepada pasien. Jadi ini yang bisa
kerjasama dengan rumah sakit lain. Tapi parameter berapa lama kekuatan ini, apa namanya, sperma tadi berada di dalam mediumnya, kalau 4 jam dan sebagainya, cuma gitu ya, sama aja kita juga melakukan tindakan yang salah. Jadi hal-hal itu, jadi Dokter Haria ya, demikian. Saya sedikit menambahkan, betul kata Dokter Rason bahwa inseminasi itu tidak seperti IVF, tidak butuh embriolog, androlog, itu hanya untuk seleksi pertama, indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Jadi apakah spermanya sudah memenuhi syarat untuk inseminasi. Kalau hanya sekedar washing sperm, itu analis bisa melakukan. Jadi tidak usah harus androlog yang washing loh ya. Dan saya nambahi Dr. Rason, hati-hati sex selection. Sex selection ini secara legal sebetulnya tidak diperkenankan, dan tolong KIE yang baik bahwa jangan sampai mengharapkan anak laki sudah di washing, diinseminasikan, yang keluar cewek. Lah ini hati-hati, itu ada sensitivity dan specificity. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah inseminasi secara umum. Ya, itu barangkali tambahan saya, Pak Hasan. Barangkali ada pertanyaan lain? Iya, Prof. Jadi ini ada pertanyaan yang terkait. Kalau tadi mungkin menambah sedikit izin, bahkan mungkin waktu itu mengenai preparasi itu saya juga sendiri pernah ikut waktu itu workshopnya di PITI Ferry tahun kesekian berapa itu. Jadi artinya mungkin kita bisa jadi juga bisa sedikit banyak belajar, cuman mungkin yang sederhana ya, mungkin hanya yang swim up seperti yang sederhana itu aja mungkin juga, apalagi kalau di analis kita sendiri memang di tempat kita analis yang sudah tentunya yang sederhana dan berpengalaman melakukan. Mungkin saya melanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Andri ini. Jadi mengenai saya pernah mencoba insem dan kendalanya ketika memasukkan kateter. Ini sebelum proses stimulasi awal sudah saya lakukan sondase. Jadi di awal oleh beliau sudah dilakukan sondase dulu untuk evaluasi posisi uterusnya. Sekiranya ada tips lain saat pemilihan kateter insem atau tips lain untuk membantu prosesnya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung Dr. Hasan tadi mengenai hard dan soft. Bagaimana ini? Monggo. Monggo Dr. Hasan, barangkali ada penjelasan. Ya betul. Jadi mengenai kateter, sesungguhnya kalau kateter di Cochrane kurang lebih 2010, ya itu menyebutkan sebetulnya secara perbandingan antara yang rigid atau yang yang keras, kaku, dan yang lembut gitu ya, yang firm dan yang soft gitu ya, itu disebutkan tidak ada perbedaan signifikan. Nah, namun dikatakan tadi apabila ini kita melakukan tekniknya tadi berakhir dengan misalnya perdarahan, ada istilahnya hard yang saya sebutkan tadi, hard insem itu contohnya, kalau ujung dari kateter tadi tip sampai dia mengenai dari fundus, sampai mengenai dari endometriumnya, itu melukai, itu satu. Dua, dari tip kateter tadi sampai ada muncul darah. Ya. Kemudian ketiga, kita menggunakan bantuan sampai perlu sonde, sampai perlu tenakulum, dan di akhir tindakan tadi si pasien muncul kram. Nah, ini disebut sebagai hard inseminasi atau informasi yang sukar. Kalau pada kondisi ini keberhasilannya akan turun. Jadi sesungguhnya sebelumnya kita melakukan memasukkan tadi ada pertanyaan yang disampaikan Dr. Seto, apakah harus dicoba dulu dan sebagainya. Kalau dari berbagai jurnal menyebutkan tidak ada dummy atau melakukan sebelumnya kita dummy, itu tidak ada. Yang ada hanya saja melakukan pada kondisi yang sulit tadi menggunakan istilah bulinya tadi. Karena saya selalu mengajarkan kalau teman-teman akhir kemarin di PIT itu lebih baik diisi bully tadi daripada tidak. Kita ambil contoh aja karena kita memperlakukan inseminasi itu kalau saya ibarat embrio transfer, saya sangat hati-hati sekali. Ya, sangat hati-hati sekali. Sehingga memasukkan kateter tadi jangan sampai istilahnya
ada lock, dikatakan di situ ada terkunci di daerah rute tadi. Kalau ada demikian, harus perlu ganti kateter atau tidak dan sebagainya. Maka disebutkan menggunakan guiding USG. Kalau ada guiding USG, tentunya buli diisi jauh lebih bagus. Kita bisa melihat endometrium jauh lebih baik. Itu adalah salah satu teknik bagaimana kita akan melakukan tindakan tadi ini ke depan, ke belakang, memutar dan sebagainya, seperti kita melakukan embryo transfer. Saya kira itu istilahnya kalau lebih melipnya gitu ya. Tapi sesungguhnya ini tujuannya untuk berhati-hati, tidak melukai endometrium, tidak memberikan perdarahan di dalam itu. Itu yang penting, Pak Seto. Ya. Ya, saya kira benar sekali, Dr. Ason, yaitu bahwa intinya inseminasi darah itu toksik untuk sperma. Satu. Kedua adalah kita jangan sampai menimbulkan luka itu selain darah akan muncul prostaglandin. Akan terjadi kontraksi uterus. Nah, ini akan memperberat atau menjadi hard, menjadi berat inseminasi tersebut. Jadi kalau dami tadi itu saya pribadi pada siklus sebelumnya, bukan pada siklus inseminasi ya, seringkali saya ingin mengenali dulu ada struktura serviks atau tidak, tapi bukan pada siklus itu, pada siklus bukan pada siklus inseminasi. Itu jadi itu kadang-kadang saya lakukan kalau saya pernah melakukan inseminasi sebelumnya, saya mengalami kesulitan. Jadi itu adalah trik-trik untuk. Jadi intinya jangan sampai kita melukai endometrium, timbul darah, timbul kontraksi rahim dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Ya, itu kira-kira secara garis besar. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, Pak Seto. Matur nuwun, Prof. Jadi mungkin ini pertanyaan yang umum ini yang juga banyak selalu pasti yang ditanyakan. Jadi apakah ada patokan misal hari keberapa dan evaluasi ukuran sel telur untuk menilai apakah respon obat stimulasinya sudah sesuai atau kurang sehingga bisa di-adjust sebelum hari ke-12. Mungkin sekalian saya lanjutkan karena pertanyaan ini banyak yang masuk. Jadi biar moga-moga bisa terjawab semuanya. Dan untuk pemberian support fase luteal seperti suplementasi progesteron sebaiknya diberikan berapa hari pasca inseminasi. Monggo, Prof. Ya, saya setuju Pak Seto. Mungkin dikelompokkan. Jadi bukan pertanyaan semuanya, dikelompok-kelompokkan yang sejenis. Monggo, Dr. Ason. Halo, Dr. Ason. Masih mute, Dok. Masih mute. Prof, masih di mute. Jadi mengenai monitor. Saya enggak mute itu. Oh, sampun. Suara saya enggak dengar. Prof, sampun sudah jelas. Sudah jelas. Ya, punya saya tadi yang saya mute masih di mute. Jadi mengenai monitoring ini memang perlu ya, dan apakah di-adjust dan sebagainya itu sangat perlu. Jadi kita berangkatnya dari natural dengan simulasi. Namun pada prinsipnya mungkin sahabat sekalian di awal haid yang tadi Dokter Seto presentasinya slide-nya tadi bagus sekali ya. Di awal hari kedua, ketiga itu kita bisa menentukan ini sebetulnya layak enggak. Karena sebetulnya inseminasi itu sangat cost efektif ya, efektif efisien makanya itu. Jadi dia tidak perlu memeriksakan hormonal, seperti pada IVF tadi, tapi kita sebaiknya bisa memperoleh hasil yang optimal. Maka monitoring dengan USG tadi sangat penting. Jadi pada siklus yang sejawat misalnya temukan di awal tadi, pada saat seleksi tadi itu salah satunya di hari kedua, ketiga tadi Pak Seto sudah menyebutkan. Kita lihat tentunya minimal 2 tadi. 1 pada ovariumnya, yang kedua pada endometriumnya tadi. Karena kalau pada ovariumnya kita dapatkan antral folikel, ini sesuatu yang bagus. Saya katakan antral, berarti folikelnya dia kecil, kurang dari 1 cm atau kurang dari 9 mili lah. Nah, ini sesuatu yang baik berarti. Nah, jadi tidak ada hormonal yang imbalan. Tapi sejawat perlu hati-hati kalau kita ketemu dengan folikel yang bervariatif. Ada yang sudah pada saat haid, namun kita ketemu 14, ya. Ada yang 20, gitu ya. Namun ada yang kecil-kecil juga.
Nah, ini sebetulnya karena kita di inseminasi tidak memeriksakan hormonal, nah ini sebaiknya kita tangguhkan dari seleksi awal yang saya katakan tadi. Kita harus nggak segan-segan, Bu, ini istilahnya kalau di komputer tadi di reset untuk dapatkan kita siklus depan ya, kita mulai lagi, karena ini sepertinya nggak cocok gitu ya. Apalagi misalnya pada saat awal, hari kedua, ketiga, tebal sekali, bahkan melebihi 12. Nah, ini juga nggak cocok. Harusnya dia di awal haid itu harusnya tipis. Nah, ini salah satu gambaran peran USG tadi untuk dapat melakukan lebih tegas kita melakukan cancel atau lanjut. Jangan pertanyaan yang lanjutkan bagaimana mengadjust, itu monitoring lanjutan. Sedangkan sejauh sudah melakukan stimulasi, kemudian dilihat, karena kita tahu folikel dominan di hari ke-8 sudah bisa memastikan, sudah ada ini yang lebih dari 10, gitu ya. Ada enggak? Nah, ternyata belum. Nah, kita harus mengevaluasi juga, ini haidnya dia bagaimana? Haidnya apakah panjang apa pendek? Nah, itu siklus panjang pendek itu juga salah satu, ini tabungan awal pertanyaan kita di seleksi pasien tadi. Kalau dia diseleksi pasiennya ternyata panjang, siklusnya 30, 32, 33, nah, maka kita akan mendapatkan proliferasi dengan sesuatu yang memperoleh seleksi dominan di awal itu akan lebih molor sedikit, gitu-gitu. Nah, ini juga harus mungkin sejawat juga perhatikan. Kemudian di hari ke-12 contohnya kita sudah mendapatkan folikel-folikel yang sudah di atas 12 mili dan sebagainya. Namun kita tidak dapatkan. Nah, ini kadang ada yang memberikan stimulasi tambahan dan sebagainya. Nah, ini sesungguhnya fase yang kritis menentukan bagaimana perkembangan folikel tadi, dipengaruhi oleh hormon di tubuh tadi, kira-kira perlu support tambahan dari luar enggak? Satu. Kalau misalnya enggak, apakah saya harus menunggu? Seberapa lama menunggunya? Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita berlatih tadi di sana. Makanya semakin banyak kita mendapatkan kasus, semakin banyak kita melakukan latihan tadi, disebutkan tuh di jurnal jelas. Perbandingannya orang yang baru insem sama orang yang udah sering kayak Prof. Samsul ini, keberhasilannya 50% lebih. Jadi ada disebutkan 23 melawan 9, berapa persen. Itu kalau yang baru. Jadi ini yang dikatakan bahwasanya pengalaman tadi adalah sangat menentukan tingkat keberhasilan. Oh, saya ternyata biasa-biasa saja, ternyata bisa hamil ya. Ini termasuk yang memang yang gampang gitu. Makanya sekali lagi dengan kita belajar, dengan kita mengevaluasi pasca kita melakukan insem tadi, itu ada sesuatu yang sangat. Jadi dicatetin ini mana, kita konsulkan dengan teman-teman yang di sini boleh. Ini tujuannya untuk perbaikan kita ke depan. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Nggih. Monggo Prof. Samsul. Masih di mute, Prof. Penjelasan Dr. Ahson ini sudah sangat detail dalam artian harus memahami betul fisiologi ovulasi. Apa bedanya induksi ovulasi, apa bedanya stimulasi ovarium. Kalau induksi ovulasi itu saya berangkat dari gangguan ovulasi. Kalau stimulasi ovarium itu bisa dari gangguan ovulasi maupun normo ovulasi. Pada saat masuk siklus, penampang folikel itu rata-rata kira-kira sekitar 4-5 mili. Nah, sampai hari ke-5 ke-7, jadi hari pertama haid sampai ke-5 ke-7, itu namanya fase growth. Seleksi mana-mana folikel yang akan bisa menyeberang menjadi folikel dominan. Maka Dr. Ahson tadi mengatakan penyeberangan garis antara folikel yang bisa menyeberang sama tidak itu 10 mili. Jadi kalau sudah ada yang menyeberang di atas 10 mili, oh ini bakal matang ini. Tapi kalau di bawah 10 mili, 8 mili belum tentu. Lah yang susah kalau waktu berangkat sudah ada yang jinjonya banyak, ada yang 5 mili, ada yang 8 mili, malah ada yang 20 mili. Apa mungkin pada awal siklus ada 20 mili? Bisa saja, karena apa yang kita kenal dengan luf
luteinizing unrupture follicle. Jadi folikelnya itu gede tapi nggak pecah. Nah, itu LUF namanya. Lah, itu berarti folikulogenesisnya kurang baik. Nah, jadi dan Dr. Hasan sudah mempunyai kunci-kunci. Selain penampang, folikel itu apa saja cirinya folikel itu kalau mau pecah? Apakah sudah mulai ada dinding yang double kontur? Nah, endometriumnya selain tebal, juga polanya bagaimana? Apa trilaminar, apa lapisan yang di tepi itu sudah mulai kabur? Itu semua butuh apa ya? Butuh pengalaman, bukan hanya sekedar begitu aja. Dan di literatur dikatakan kalau saya memakai induksi atau stimulasi ovarium dengan clomiphene-citrat, stimulasi ovarium dengan clomiphene-citrat dengan normo-ovulasi itu pada umumnya tidak butuh fase luteal support. Kalau yang pakai gonadotropin atau pakai aromatase inhibitor itu pada umumnya butuh. Saya kira itu sulit kalau tidak mempunyai dasar-dasar fisiologi, Pak Hasan. Jadi saya kira itu perlu pelajaran tersendiri. Monggo, Pak Seto, silakan. Ada pertanyaan lagi. Prof. Mungkin sedikit ini saya menambahkan sedikit mengenai apa yang tadi kan selalu timingnya juga sebelum itu mungkin ini ya mungkin nah ini kalau sedikit tambahan mengenai evaluasi kapan yang terbaik ya betul itu jadi mulai gambaran folikel ukurannya kurang lebih biasanya mungkin lebih optimal di angka 23 sampai 28 mili dan tentunya semakin tebal endometrium ya semakin baik tapi tidak hanya tebalnya tapi juga lihat tadi gambaran di folikel double kontur dan juga ada gambaran trilaminar di tebal endometrium di sini dikatakan yang terbaik ya sekali lagi tadi yang dikata lebih tebal di atas kita targetnya memang di atas 89 mili tapi mungkin atau angka lebih baiknya ketika mungkin lebih optimal di angka 12 milian kalau dari ini evaluasi terhadap hampir 1000 cycle ini 980-an cycle. Kemudian tadi juga kalau tidak salah ada pemberian fase luteal memang tadi sudah disinggung terutama bila mana kita memberikan stimulasinya dengan gonadotropin atau yang kita lakukan dengan oral tapi yang multiple follicle ya contohnya mungkin dengan CC ya artinya karena nantinya tadi sudah dikatakan Dr. Hasan terkaitannya dengan estrogen yang tinggi dan nanti supportnya artinya supresi ke FSH-nya sehingga biasanya kita memberikan dan nanti juga LH-nya lebih tersupresi sehingga nantinya biasanya kita lebih fokus memberikan support fase luteal yang demikian. Mungkin tadi sekaligus pertanyaannya beberapa sudah menjawab juga mengenai heart kateternya tadi atau kesulitan kateternya juga itu tadi sudah terjawab termasuk juga sudah menjawab pertanyaan Dr. Arifandi ini mengenai belum berhasil bagaimana melalui folikel dominan yang baik tadi sudah dijawab juga gambaran-gambarannya. Mungkin berikutnya saya mengenai sperma tadi ini jadi ada dua pertanyaan yang terkait dengan sperma apakah boleh kita lakukan pemberian fresh sperma, jadi tanpa yang dicuci. Satu itu, terus yang kedua, bagaimana tadi kan, maaf tadi saya cari, ya mungkin itu dan yang kedua yang berkaitan juga masih dengan sperma tadi, kapan pemeriksaan tambahan seperti ASA atau dilakukan DFI atau Digital Fragmentation Index sebaiknya kapan diperiksakan mungkin apakah berkaitan dengan gangguan faktor sperma atau pada mereka yang mungkin ada keluhan atau diagnosis klinis tertentu. Jadi yang pertama tadi apakah boleh dilakukan langsung pemberian sperma dimasukkan tanpa melalui proses preparasi atau pencucian. Monggo Prof. Dr. Ya, monggo Pak Hasan, ini pertanyaan yang sangat penting karena kita harus waspada di sini. Monggo. Sekaligus kapan sekiranya waktu yang time untuk dimasukkan? Nah itu, jadi biar sekalian ini, biar menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Ketika sudah siap, sperma mentah.
Ya. Jadi apa namanya? Pertanyaan tadi kaitan sperma ini sebetulnya yang sangat kompeten adalah teman dari andrologi yang tentunya ya. Namun demikian secara umum bahwasanya kita tidak boleh memasukkan sperma direct gitu ya, langsung tanpa di preparasi, dia malah di washing karena ada debris-debris ya. Kemudian apa namanya? Kadar leukosit yang tinggi juga ya. Kemudian ada prostaglandin yang tinggi juga di sana. Nah, ini ya, tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan anafilaktik shock itu kepada si pasien tadi. Maka sesungguhnya peran dari preparasi atau washing sperma ini adalah untuk menghindarkan itu semua serta mengoptimalkan sperma tadi agar lebih bisa dapat apa namanya melakukan kapasitasi atau fertilisasi di dalam dengan baik. Jadi ini jawabannya jelas tegas, tidak boleh tanpa dilakukan preparasi tadi, gitu ya. Apa namanya dengan alasan-alasan tersebut. Kemudian ada pertanyaan tentang DFI dan ASA dan sebagainya. Saya pribadi itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada andrologi. Jadi biasanya di sana beliau melakukan pemeriksaan apa namanya sperm analisa, martes dan sebagainya. Itu fungsinya agar beliau atau dari andrologi tadi memastikan sperma yang dipreparasi, sperma yang diberikan kepada kita tadi sesungguhnya memenuhi syarat karena beliau juga persis kayak kita melakukan operasi kemudian kita menyerahkan PA-nya pada tumornya pada PA, nanti PA-nya memberikan informasi ke kita. Nah, ini memang seharusnya menghormati disiplin ilmu dari sejawat tadi. Di sana tadi mereka memberikan perkiraan apakah peluang yang akan terjadi. Karena kita tidak bisa menilai embrionya tadi yang slide saya tadi. Salah satu kita tahu embrio adalah dari oosit dan dari sperma. Yang mungkin kita bisa nanti evaluasi, saya ini mendapatkan oosit yang bagus kira-kira. Bagaimana dengan spermanya? Nah, dengan semakin tinggi DFI-nya atau kerusakan DNA yang ada pada spermatozoanya tadi, itu sebetulnya minimal kita dapat memberikan analisa, artinya sperma ini kontribusinya sudah mulai terganggu, walaupun kita mendapatkan oosit tadi, dan diinformasikan kepada pasien. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan si suami tadi ya tidak kita kirim dengan andrologi yang seperti yang ada kasus-kasus tertentu yang remote daerah yang jauh dan sebagainya. Ini harus ditangani juga. Pada hasil andrologi yang nggak bagus dikonsulkan ke sejawat andrologi sehingga peluangnya akan lebih tinggi. Contoh misalnya dengan jumlah yang cuma 1 juta dan sebagainya. Nah, ini bahkan kita sebetulnya meng-cancel yang motilitasnya 1 juta % aja. Ini peluang kehamilannya sangat rendah sekali. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan walaupun yang mengerjakan itu kita dan di perempuan dari pasien kita, namun kita juga harus menghormati dan ini multidisiplin andrologi tadi juga turut memberikan kontribusi. Embrio tadi 50%-nya dari peran dari sperma tadi. Sehingga dengan penjelasan, ya saya kira dengan KIE dari kita, plus dari andrologi tadi yang sama dan akan ditambahkan dari andrologi, si pasien tadi akan merasa lega dan puas gitu ya. Akan kegagalannya dan apa yang harus dievaluasi berikutnya. Itu menurut saya keseimbangan dalam pengelolaan pasien. Dan saat ini saya sudah melakukan demikian ini. Jadi ini suatu andrologi ada suatu mitra kerja yang dan perkembangannya sekarang memang pesat loh mengenai pengelolaan sperma ini. Tidak hanya sperma analisa, ada teknik dengan CASA dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal-hal yang patut kita mengikuti perkembangan teknologi, namun sebetulnya ini wilayah lahannya adalah dari teman-teman andrologi. Kemudian apa tadi Dokter Seto? Timing ya? Timing memasukkan atau gimana tadi? Iya, timing setelah misalnya sudah selesai dipreparasi, kira-kira harus dalam waktu berapa? Ini kan kadang kita juga seringkali, ini dok sudah siap, waduh ternyata masih di jalan. Jadi sebaiknya jam berapa disiapkan? Biasanya kita ditanyai oleh analis maupun oleh androlognya ini. Pripun dok? Jadi secara teori yang saya baca dan bahkan andrologi pun mengatakan bahwasanya hati-hati sperma itu lain sperma yang ada di dalam ada semennya tadi dengan sperma yang ada di medium. Kalau sperma yang ada di semen tadi pada secara in vivo itu bisa tahan sampai 72 jam. Namun pada semen yang sudah dipreparasi spermatozoanya yang berada di medium
dia tidak lebih tahan dari 2 jam. Bahkan toleransi ada yang 4 jam dan sebagainya. Namun sejauh dari andrologi pun tidak memperkenankan ini jangan terlalu lama, lebih dari 2 jam, karena kematian sperma tadi akan lebih apoptosisnya akan lebih meningkat dengan secara tajam. Dan timing itu dari waktu dari antara penyiapan preparasi yang berada di medium di dalam sepet tadi, bahkan disebutkan sebaiknya tidak di dalam sepet kalau agak lama, gitu ya. Jangan dimasukin di dalam sepet itu, dipindahkan ke situ bila dalam waktu yang pendek saja. Yang kedua, timing memasukkan. Disebutkan setelah kita men-trigger tadi dengan menggunakan HCG, ya, itu kurang lebih antara 12 sampai 36 jam. Dan juga kita pertimbangkan bagaimana gambaran folikel tadi yang disebutkan Prof. Samsul, ada double kontur, ada lipatan, ya, ada dengan Doppler yang meningkat tinggi, ada indeks yang cukup kuat, 40 cm per detik, itu menunjukkan ini jam-jaman aja pecah ovulasi nanti. Ini akan terjadi jam-jaman aja waktunya, ya, bukan hari lagi. Nah, kemudian ada jurnal yang menarik menyebutkan kalau kita memasukkan menginsem pada posisi dia sudah ovulasi dibanding yang tidak ovulasi, itu perbandingannya dikatakan signifikan untuk keberhasilan terjadinya inseminasi. Jadi sesungguhnya kalau kita melakukan insem sambil, ya ini kalau saya lakukan untuk evaluasi bagi diri saya sendiri. Jadi sebelum saya insem itu saya USG vagina tanpa menggunakan jelly, tanpa menggunakan, jadi kita lihat, oh ternyata sudah ovulasi. Nah, ini saat yang tepat saya memasukkan. Oh ternyata belum. Maka tip dan triknya apa yang saya lakukan? Karena ini sudah harus dikerjakan, maka biasanya kalau dia sperma analisanya normal atau mendekati normal, maka 24 jam dari saat inseminasi tadi saya suruh berhubungan dia. Maka ada kata-kata, oh ada yang dilakukan double insem berhasil. Nah ini sesungguhnya yang terjadi. Nah double insem itu sendiri akan bermakna bila sperma analisa male factor atau spermanya sendiri yang menjadi masalah. Kalau seandainya dia male factornya menjadi masalah, kita suruh berhubungan dalam 2 kali 24 jam, ya seperti dia peluangnya normal. Nah, kalau kita mengulang dengan ada masalah, itu akan lebih baik kondisinya. Ini salah satu. Jadi, satu lagi, timing yang dilihat dari ovulasinya, kemudian timing dari pasca preparasi sperma. Itu yang dari jawaban tentang waktu yang tepat untuk inseminasi. Demikian, Prof. Samsul. Ya, terima kasih Dr. Ahson. Itulah makanya tadi Pak Ahson mengatakan, kenalilah pasien Anda sebelum melakukan proses inseminasi. Itu sebetulnya kalau lebih detail, indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Apakah indikasi inseminasinya sudah betul? Apakah syarat-syaratnya sudah memenuhi? Tubannya bagaimana? Kemudian tubannya kita deteksi dengan apa? Dengan HSG apa dengan laparoskopi? Umurnya berapa? Spermanya juga demikian. Kalau yang lama itu ada 3 parameter mayor, yaitu adanya konsentrasi, morfologi, dan motility. Nah, itu adalah secara kasar. Dan menurut saya Pak Ahson mengatakan menghormati. Kalau saya bukan menghormati, Pak, justru keharusan. Justru peran dari androlog itu sangat besar. Kacamata saya kacamata pasien. Jadi pasien akan lebih terseleksi dengan baik. Karena untuk enzim itu dibutuhkan syarat-syarat sperma yang bagus. Dan nanti itu kapan fragmentasi DNA berapa persen, adanya ASA dan sebagainya, itu ranahnya andrologi. Bukan hanya menghormati saya, itu adalah demi keberhasilan. Cuma memang saya bisa memahami, kalau misalkan yang di Papua misalkan, androlognya belum ada misalkan, lah ini tentunya dengan segala keterbatasan.
Jadi yang dikatakan unexplained infertility itu kadang-kadang kita harus bertanya, di mana saya mengatakan unexplained? Kalau di suatu daerah terpencil unexplained, mungkin di Surabaya bukan unexplained. Lah wong fragmentasi DNA-nya lebih dari 30%. Nah itu, jadi saya kira bukan hanya menghormati Pak Ason, maaf saya koreksi ya, saya lebih ke arah pasien orientasi. Dan tadi saya tertarik dengan whole sperm atau washing sperm. Kita sekarang sedang membicarakan intrauterine inseminasi. Inseminasi itu secara global ada paraservikal, ada intraservikal, ada intrauterine. Saat ini yang banyak dipakai adalah intrauterine. Paraservikal artinya kita memakai cup. Nah, whole sperm kita taruh di sana. Boleh, karena apa? Akan difilter oleh serviknya. Itu hanya beda dengan koitus biasa, cuma spermanya kita kurungi di antara paraservikal. Nah, kalau intraservikal hati-hati. Ini hati-hati, ini sudah mulai masuk ke ranah kafumutri. Lah kita ini intrauterin. Jadi masuk ke dalam, dan betul Dokter Ason tadi, bisa nyeri sekali karena prostaglandin, bisa anafilaktik, pokoknya nyeri semaput. Karena akan terjadi kesakitan. Itu namanya anafilaktik apa dudu ora ngerti aku. Ya, nah itulah. Jadi saya jangan memasukkan whole sperm ke intrauterin. Ya, saya kira itu tambahannya Pak Ason, barangkali akan menambah ada indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Ya, makasih. Mungkin ini sebaiknya waktu kita sebenarnya sudah terbatas, tapi ini terakhir mungkin yang saya hormati ada guru kita Dokter Pujo ini sedang raise hand. Monggo Dok, bila berkenan ini berdiskusi langsung atau bertanya. Enggak Mas, enggak, maaf. Sebetulnya ini pertanyaan masih banyak lagi Prof. Jadi ini jelas-jelas memang topik inseminasi tertarik, dan alhamdulillahnya Dr. Ason ini sudah sangat bisa membaca bahwasanya karena minatnya tinggi sehingga Dr. Ason ini sudah mempersiapkan nanti khusus workshop inseminasi pada PKB gitu ya Dok ya. Jadi makanya ini memang pertanyaannya masih banyak, tapi sayangnya memang kita selalu komitmen hanya 1 jam pertanyaan. Sebenarnya tadi ada pertanyaan termasuk juga evaluasi kafumuteri, nanti mungkin dengan SIS Dr. Ason ini ahlinya, jadi sebenarnya sudah masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi akan kita kumpulkan dan monggo nanti bila mana berkenan bisa kita akan hadirkan dalam acara HIVERI. Jadi PKB HIVERI Surabaya ini saya tampilkan mungkin sekilas sekaligus biar promo. Salah satunya nanti akan ada workshop penelaksanaan infertilitas dasar dan juga workshop mengenai inseminasi tanggal 19 sampai 23 Oktober di Hotel Bumi Surabaya. Monggo silakan kepada seluruh peserta yang hadir bisa mengikuti workshop PKB FAIR ke-10 nanti di Surabaya bulan Oktober, nanti bisa mendalami makin dalam mengenai teknik-teknik mengenai inseminasi ini. Mungkin sekian Prof, saya kembalikan ke Prof Samsul untuk menutup. Ya, sebagai tambahan Pak Seto, tidak hanya inseminasi pada Oktober nanti, tapi juga termasuk induksi dan stimulasi ovarium pada PCOS. Merupakan suatu masalah endokrin yang cukup kompleks dan banyak ditemui. Karena PCOS itu sering kita jumpai di lapangan. Ya, dan merupakan salah satu jenis gangguan ovulasi yang sekitar 80% dari semua gangguan ovulasi. Ya, jadi itu. Dan sebagai mungkin ringkasan saja bahwa inseminasi itu adalah indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Indikasinya apa saya melakukan inseminasi? Syaratnya tadi yaitu tentunya ada
oosit yang cukup, adanya sperma yang cukup dan kualitasnya cukup, dan tuba yang paten. Nah, tuba yang paten ini apa yang kita kerjakan untuk mendiagnosis tubanya paten. Faktor uterus dan faktor serviks ini jarang dilakukan sebagai pemeriksaan rutin karena hanya menempati sekitar 5% dari kasus infertilitas. Cuma meskipun hanya 5%, perlu dievaluasi kalau memang ada indikasi. Dan tadi faktor sperma tadi sudah dikatakan, yaitu kita harus ada kerjasama dengan androlog. Cuma masalahnya ialah kalau di tempat-tempat yang belum ada androlog, seperti yang ada di daerah yang sangat terpencil, memang akan mengalami kesulitan. Tetapi paling tidak ada 3 parameter mayor, yaitu konsentrasi, morfologi, dan motilitas. Konsentrasi, kalau dulu kita 3 itu, sekarang yang S3 2022 itu menambahkan volume. Contohnya apa? Konsentrasinya 50 dengan volume hanya 1 cc, beda dengan konsentrasinya 50 dengan volumenya 5 cc lain, itu beda banget. Jadi itu sebagai pertimbangan juga. Dan di antara 3 parameter mayor yang sampai saat ini masih dipakai, morfologi itu merupakan suatu marker adanya suatu yang tidak terlalu fluktuasi, dan itu menggambarkan spermatogenesis. Sebab kalau motilitas atau kalau konsentrasi itu banyak variabelnya dan harganya sangat fluktuasi. Apalagi kalau motilitas itu sangat dipengaruhi ada infeksi atau tidak, ada MAR atau apa itu, kekebalan atau tidak, dan sebagainya. Sehingga di antara 3 ini morfologi merupakan salah satu faktor yang pegang peranan sangat penting. Kita harus hati-hati. Dan juga mestinya ini ranahnya andrologi. Adakah leukosit? Hati-hati, leukosit yang disebutkan lebih dari 1000 per ml itu per lapangan pandang, itu hati-hati. Kita harus, dan juga pH yang bagus itu sekitar 7,2 7,4. Kalau ada pH yang rendah atau pH yang tinggi, itu berarti ada kecurigaan adanya suatu infeksi. Dan adakah aglutinasi? Aglutinasi ini yang false atau yang seru? Pada seluruh lapangan itu berarti betul-betul ada aglutinasi. Kalau aglutinasinya hanya di beberapa tempat, mungkin itu false. Nah, jadi itu indikasi, syarat, kontraindikasi. Kemudian bagaimana induksi dan stimulasi ovariumnya, mulai dari yang CC, AI, mulai natural jarang biasanya pakai CC, AI, atau pakai gonadotropin. Bagaimana monitoringnya, perlukah luteal support, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal praktis yang sangat menarik yang tidak mungkin kita diskusikan dalam waktu yang hanya 1 jam ini. Saya kira monggo kita sampai ketemu lagi di Oktober 23, tanggal 19-22 ya Pak. 19-22 Oktober nanti kita akan bertemu bersama, kita bisa sharing pengalaman, sharing ilmu yang sangat dinamis ini. Saya kira saya cukupkan sekian dulu, saya tutup. Bang Lani, Pak Son, Pak Seto, ada yang nambahkan? Enggak ya? Sampun Prof, ini sudah cukup. Ya, saya kira saya tutup. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain, dan ketemu lagi dengan tatap muka di Hayat Pak ya, di Hayat, Hotel Bumi, di Hayat Surabaya. Ya, Bumi Hayat Surabaya, Oktober nanti kita saling diskusi
tukar pengalaman. Kita tutup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Samsul, Dr. Ason sudah hadir dalam acara Tanya Apa Saja. Alhamdulillah hari ini mungkin rekor 300 peserta ini. Jadi semoga kita bisa tindak lanjuti nantinya di PKB Fair bulan Oktober besok di Hotel Bumi Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Samsul, Dr. Ason dan seluruh guru sejawat semuanya.